Halo pemirsa, senang sekali saya Tisa Noveni dapat menjumpai Anda. Kali ini TV One spesial hadir mengadakan awarding ceremony Inovasi Membangun Negeri 2023. Ini adalah ajang pemberian penghargaan oleh TV One dan juga sekaligus apresiasi kita semua kepada kepala daerah atas kerja keras mereka dalam pencapaian dan juga keberhasilan program-program yang telah mereka lakukan. Mulai dari program terkait dengan pariwisata hingga kebijakan publik yang tentunya ini semua memberikan dampak yang luar biasa bagi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah masing-masing. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan Direksi TV One. Penghargaan kepada berbagai daerah, kota, dan provinsi yang telah berprestasi ini adalah wujud kepedulian dan penghormatan kami kepada mereka yang telah bertumpus lumus membangun negeri. Di hari yang sangat berbahagia ini, atas nama keluarga besar TV One, saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah yang telah bekerja keras dalam membangun negeri dan mempersembahkan capaian terbaik untuk seluruh rakyat. Kami sungguh bangga atas segala pencapaian Bapak dan Ibu sekalian. Penghargaan atas prestasi yang telah Bapak Ibu capai ini tentu bukan untuk membuat Bapak dan Ibu berhenti memperjuangkan cita-cita mensejahterakan masyarakat. Kita semua justru tak boleh terlena sebab tantangan di masa depan jauh lebih berat dan menantang. Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi Bapak Ibu semua untuk terus meningkatkan prestasi dan pencapaian. Akhir kata, mari kita jadikan pencapaian ini sebagai pemicu semangat agar Indonesia semakin maju dan semakin berjaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita simak bersama-sama tadi sambutan dari Bapak Tovan Rotorasiko selaku CEO TV One, sekarang saatnya kita akan mengumumkan penerima penghargaan, 3 penghargaan untuk kota yang telah melahirkan inovasi yang luar biasa sekaligus memberikan kontribusi yang luar biasa pula bagi perekonomian tidak hanya di daerahnya masing-masing tetapi juga bagi Indonesia. Tapi sebelum itu izinkan saya mengundang ke atas panggung terlebih dahulu Bapak Harya Bitra Hidayat selaku Chief Business and Government Relation TV One untuk nanti memberikan penghargaan. Lantas, kota manakah yang menerima penghargaan terlebih dahulu? Mari kita simak tayangan berikut ini. Kota Surabaya patut berbangga karena menjadi salah satu dari 16 instansi pemerintah yang memperoleh predikat sangat baik dalam pemantauan dan evaluasi atau TAUFAL, penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE di tahun 2022. Salah satu bentuk dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah semakin mudahnya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat. Berbagai inovasi dikembangkan pemerintah Kota Surabaya. 12 aplikasi layanan publik diharapkan dapat melayani masyarakat menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Salah satu andalannya adalah Peken, aplikasi e-commerce yang keberadaannya untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM dan kestabilan ekonomi kota. Langsung saja kami undang penerima penghargaan yaitu Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi STMT. Kami persilakan kepada Bapak Yuri untuk menyerahkan penghargaan. Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya menerima penghargaan Surabaya sebagai Kota Inovasi Pelayanan Digital yang dalam 1 tahun ini sedikitnya meluncurkan 12 aplikasi layanan publik yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik, kami persilakan Bapak Eri untuk menempati sofa yang sudah kami sediakan. Selamat untuk Kota Surabaya. Selanjutnya,
kota mana lagi kah yang mendapatkan penghargaan malam hari ini? Kita saksikan tayangan berikut ini. Kota Malang, sebuah kota yang bercikal bakal dari Kerajaan Kanjuruhan, telah berkembang pesat menjadi salah satu kota potensial secara ekonomi. Kota Malang tersohor sebagai kota kreatif. Potensi inilah yang menjadi kekuatan dan akan terus dikuatkan untuk mengarah pada sektor ekonomi kreatif. Dari sini muncullah keyakinan bahwa Kota Malang dan ekonomi kreatif adalah jodoh serasi, punya visi, arah dan modal dasar yang sama. Langkah Kota Malang kian mantap dengan dibangunnya Malang Creative Center atau MCC sebagai wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat berkolaborasi dan berkembang bersama. Dan dari sini lahir insan-insan kreatif yang mampu membawa bangsa ini hingga kancah internasional. Langsung saja kami undang ke atas panggung Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Sutiaji untuk menerima penghargaan. Silakan Pak Yuri. Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang, menerima penghargaan Malang sebagai Kota Pusat Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah membangun MCC, Malang Creative Center, sebagai optimalisasi potensi masyarakat Kota Malang. Silakan Pak Sutiaji menempati sofa yang sudah kami sediakan. Dan penerima penghargaan ketiga kali ini untuk kategori kota adalah, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ekonomi Kota Makassar ditopang oleh beberapa kegiatan usaha, dominasi sektor perdagangan, dan sektor industri didukung oleh letak geografisnya. Pelabuhan laut menjadi jantung perekonomian kota. Kota Anging Mamiri tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan Indonesia, tetapi juga memiliki sarana dan prasarana transportasi lengkap. Sebagai pusat ekonomi di kawasan timur, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Makassar mencatatkan kinerja yang positif. Apalagi kini Makassar terus mengembangkan program lorong wisata hingga 1096 lorong di tahun 2022. Alhasil, Makassar juga berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi nasional. Baik, kami ucapkan selamat untuk Kota Makassar. Namun berhubung Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto berhalangan untuk hadir, maka kami undang untuk naik ke atas panggung Kadiskominfo Kota Makassar untuk mewakili penerimaan penghargaan Kota Makassar sebagai pusat kota pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur. Kami persilakan kepada Pak Yuri untuk menyerahkan penghargaan dari perwakilan Kota Makassar. Makassar sebagai Kota Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur dengan gagasan lorong wisatanya sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi Makassar di tengah situasi ketika melakukan pemulihan ekonomi nasional. Tepuk tangan untuk Makassar. Baik, silakan Ibu dan Pak Yuri, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh penerima penghargaan. Ada 3 kota pada kesempatan malam hari ini yang berhasil memperoleh penghargaan, begitu ya. Ada dari Surabaya, kemudian juga ada dari Malang, dan juga ada dari Makassar. Tapi meskipun Wali Kota Makassar dalam kesempatan kali ini tidak bisa hadir, kita nanti akan tetap berbincang, berdiskusi bersama dengan para penerima penghargaan apa saja yang sudah mereka lakukan dan bagaimana terobosan ke depannya agar ini tentu bisa menjadi inspirasi yang membawa dampak positif bagi negeri ini. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Inovasi Membangun Negeri 2023. Kita sudah menyimak siapa saja kepala daerah yang mendapatkan penghargaan malam hari ini atas inovasi-inovasi yang telah mereka lahirkan untuk membangun
kota mereka masing-masing. Nah, saat ini meskipun di studio kita bertiga ya Pak ya, tapi penerima penghargaan satu lagi bergabung secara virtual bersama kita di sini. Kita sapa langsung, sudah ada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto atau Pak Dhani Pomanto selaku Wali Kota Makassar. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani, kita ingin tahu apa sebetulnya strategi yang Bapak lakukan sehingga Makassar ini bisa memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang mencatatkan kinerja positif. Jadi yang pertama adalah kita tidak tergantung pada satu sektor. Makassar memiliki 4 sektor yang sangat dominan menopang ekonomi Kota Makassar. Karena Makassar tidak punya industri besar, tidak punya kawasan-kawasan yang besar, akan tetapi untuk bisnis dan perdagangan, serta hotel dan restoran, serta properti menjadi 4 hal yang sangat mendominasi ekonomi Makassar. Sehingga pada saat pandemi kemarin, kita cukup recovery untuk dari minus 1,2 itu menjadi 4,47. Yang kemudian sebenarnya hari ini akan dirilis untuk 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi, tapi barangkali hari Senin, tapi saya mendapat bocoran bahwa tingkat ekonomi Kota Makassar dari BPS kita lebih tinggi dari nasional dan lebih tinggi dari Sulawesi Selatan. Kontribusi Makassar terhadap provinsi ada sekitar 36-39% pertumbuhan ekonominya untuk menopang provinsi. Jadi yang kedua adalah di samping core ekonomi kita juga public engagement. Kita selalu melibatkan masyarakat, terutama membangun ekonomi mikro dari lorong-lorong. Kenapa? Karena tentunya ekonomi makro dan mikro ini sebuah sistem yang kemudian tentunya kita sekali kerja. Kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari bawah dengan mempersempit Gini ratio yang ada di Kota Makassar. Jadi kerjanya satu kali. Nah, sehingga pemerintah kota mengintervensi pembangunan ekonomi yang masyarakat di lorong-lorong. Oke, baik. Nah, sekarang ini kalau bicara ekonomi, Surabaya juga nggak ketinggalan. Surabaya punya program yang namanya Peken tadi ya Pak ya. Kalau nggak salah memang pemberdayaan ketahanan ekonomi. Kenapa Peken ini menjadi andalannya dari Surabaya? Hebatnya Peken ini apa sih gitu? Jadi Peken ini semua UMKM kita gerakkan. Kita gerakkan menjualnya tidak hanya melalui manual tapi juga melalui Peken elektronik, pasar elektronik. Sehingga di sana saya ingin membuktikan bahwa pemerintah bukan hanya slogan saja menggunakan UMKM, tapi pemerintah harus membeli dari sana. Sehingga ASN kami semuanya membeli, seperti baju yang saya pakai ini baju UMKM, sepatu yang saya pakai sepatu UMKM. Jadi kami semuanya adalah UMKM. Jadi slogan pemerintah bukan hanya beli UMKM tapi tidak pernah menggunakan, karena kami harus mengatakan Surabaya kami tidak pernah malu menggunakan produk UMKM-nya Kota Surabaya untuk menggerakkan ekonomi Kota Surabaya. Sehingga salah satunya adalah elektronik yang kita lakukan melalui elektronik, dan alhamdulillah akhirnya pada waktu LKPP kemarin mengumumkan seluruh kota, wilayah, bupati yang terbesar adalah Kota Surabaya, APBD-nya 1,2 triliun kita gunakan untuk UMKM. Wow, luar biasa begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Malang sendiri Pak Sutiaji, bagaimana sih cara Bapak untuk menggerakkan masyarakat supaya mampu bersama-sama menciptakan ekonomi kreatif? Terima kasih. Malang itu kan kota perguruan tinggi, jadi mahasiswanya sampai saat ini itu 900.000. PR kami adalah bagaimana pengangguran terbuka itu bisa tipis gitu ya, berkurang terus. Nah, tantangan bagi kami adalah mahasiswa yang sudah kuliah, sudah selesai, dia itu tidak mau balik pulang, mesti ngendornya di Kota Malang. Setelah saya analisa, ternyata ini potensinya luar biasa, ekosistemnya sudah terbangun dengan baik, 17 subsektor ekonomi kreatif itu berjalan semuanya. Bahkan sudah saya temukan ada orang yang dulunya tidak terlihat sama sekali ya, tapi ketika kami ekosistemnya kami bangun bersama-sama, ada yang kemarin disampaikan, saya ini nganggur Pak, kalau didata oleh BBS, akan tetapi saya ini punya karyawan 160 dan ada 3 negara luar negeri yang sudah pakai produk kami. Dari sanalah maka 17 subsektor itu semuanya, barusan aja saat ini kita MCC itu one call gitu ya, itu ternyata dibuka 2 hari sudah ada 500 UMKM ya,
ekonomi kreatif itu sudah masuk semua. Dan termasuk kemarin alhamdulillah teman-teman ekosistemnya udah terbangun dengan baik itu sampai ada ketertarikan dari Inggris sama Polandia yang datang ya. Untuk bayarnya dia ngambil produk-produk dari kita, luar biasa. Maka secara otomatis pengangguran terbuka kita sudah alhamdulillah pelan tapi pasti sudah menurun. Sehingga ini menangkap bagaimana bonus demografi itu bisa menjadi kekuatan kita. Oke, memanfaatkan bonus demografi menjadi sebuah kekuatan begitu ya Pak. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Dhani lagi nih di Makassar. Pak Dhani tadi menyebutkan konsep lorong wisata untuk mengatasi masalah Gini rasio yang terlalu tinggi supaya bisa diperkecil gitu Gini rasionya. Nah kita mau tahu sebetulnya konsep lorong wisata itu kayak apa sih, mampu membantu perekonomian masyarakat di sana Pak Dhani? Jadi memang kami melihat sebuah kota ibarat manusia. Lorong adalah sel kota. Kalau kita memperbaiki sebuah kota, maka sel-sel kota kita harus sehatkan. Bukan hanya ekonomi, tapi sosial, begitupun budaya dan pendidikan. Disitulah tempat seluruh persoalan kota ada di situ. Maka dengan kondisi hari ini pasca pandemi, di mana inflasi menjadi fokus kita, dan pengalaman sebelumnya menata lorong dengan lorong garden dan lorong smart lorong dan banyak serial lorong yang kami sudah buat di periode pertama, kemudian kami akumulasikan dengan sebuah konsep namanya lorong wisata. Dengan sebuah brand image bahwa lorong yang tadinya terlantar menjadi lorong yang sangat menarik. Di dalamnya ada food security, di dalamnya ada pengendalian inflasi, karena masyarakat di lorong yang sekarang 1096 lorong, kami kontrol secara smart city dengan konsep smart city Makassar agak berbeda dengan Somber Smart City. Kemudian di dalamnya pun bukan hanya pengendalian inflasi, juga kohesivitas sosial, ekonomi sirkular, dan begitu pun dengan smart city. Bahkan kami mulai metaverse kami dengan istilah Makassar Metaverse atau Makaverse, itu mulai dari lorong wisata, di mana kami memberikan di samping itu kami sistem keamanan dengan 4 kamera lengkap, wifi lengkap, dengan sistem pendataan yang seluruhnya digitalisasi, bahkan kita sudah persiapkan untuk metaverse. Baik, baik. Kita dapat poinnya Pak Dhani, tapi sudah tergambar jelas ya apa sebetulnya konsep lorong wisata, apa yang diaplikasikan di sana yang sangat membantu masyarakat sekali. Nah sekarang saya ingin ke Pak Eri lagi. Pak Eri, sebetulnya kalau berbicara soal stunting ini merupakan momok bagi sebagian daerah di Indonesia. Strategi sendiri dari Surabaya untuk menekan angka stunting. Di kota Surabaya seperti yang disampaikan Pak Presiden dan diajarkan oleh Ibunda kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana kami harus berdiri tegak lurus untuk menurunkan stunting. Kami menggunakan ideologi Pancasila dengan bergotong royong. Jadi kami tidak bekerja sendiri di Surabaya, yang hebat bukan wali kotanya. Tapi yang hebat adalah seluruh warga stakeholder. Kami matur nuwun dengan seluruh warga. Karena yang bergerak para ibu ya, para PKK, kader Surabaya hebat. Ternyata memang luar biasa karena surga di telapak kakinya wanita. Karena itu stunting bisa turun luar biasa. Karena stunting dari awal tahun 2021 kami ada 28,9% berdasarkan SGI yang dilakukan oleh Kemenkes. Tapi alhamdulillah tahun 2022 penurunannya menjadi 4,8%, paling kecil se-Indonesia. Jadi insya Allah target kami adalah menjadi 0% di tahun 2023 ini seperti yang disampaikan Pak Presiden dan titipan yang selalu dititipkan kepada kami oleh Bunda kami, Ibunda Megawati Soekarno Putri. Oke baik, nah sekarang saya ingin ke Pak Siti Haji. Bonus demografi yang ada di Kota Malang dengan orang-orang yang pinter tadi itu Pak, yang banyak idenya, yang banyak kreatifnya, kemudian dibentuklah menjadi MCC tadi. MCC itu kan kemudian punya gedung ya kalau nggak salah Pak ya. Nah bagaimana pemanfaatan gedung tersebut untuk memajukan ekonomi kreatif di sana? Ini adalah menjadi inkubasi Pak. Jadi teman-teman nanti akan mengimbaskan bukan hanya milik kota saja. Saat ini udah kita jalin dengan buat kurikulum bersama dengan 16 perguruan tinggi. Yang kedua kami kerjasama dengan provinsi untuk SMA SMK se-Jawa Timur yang sudah ini Kementerian Parekraf, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kami ingin menyiapkan itu bukan untuk orang Malang saja, tapi semuanya yang nanti bagaimana membangun sistem ini akan terbangun dengan baik, bahwa mulai karakter masyarakat Kota Malang ya, yang asalnya dia tidak mempunyai keterampilan sama sekali, diinjek dia supaya punya keterampilan. Keterampilan nanti akan diberikan motivasi dan literasi yang sehingga dia nanti akan mampu berdiri. Terus menerus akan dikuatkan channeling ya. Setelah itu
pasar nanti juga tugas kita. Sehingga kehadiran negara terhadap kepentingan masyarakat akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita semua. Baik. Sehingga insya Allah ya, legitimasi dari masyarakat terkait dengan pemerintahan akan semakin kuat. Sehingga trust masyarakat juga akan tinggi. Apa yang disampaikan oleh pemerintah langsung mendapatkan support. Dan ini sudah nyata ya. Di kami alhamdulillah awalnya luar biasa, kita dibully macam-macam karena awalnya kami cantumkan 250 miliar awalnya. Sekarang waktu saya pangkas menjadi 8 lantai dan alhamdulillah sampai bawahnya sekarang operasionalnya sudah ditunjang oleh teman-teman sendiri, komunitas sendiri ya. Dari dan untuk masyarakat. Oke, baik. Karena desainnya adalah, yang desain adalah anak-anak semuanya. Yang ngisi adalah anak-anak semuanya, manajemen buildingnya adalah anak-anak semua, komunitas yang bawah. Luar biasa. Terima kasih Pak Setiaji, terima kasih juga Pak Eri, terima kasih Pak Dhani yang sudah bergabung secara virtual bersama kami. Saya ucapkan selamat untuk Kota Surabaya, untuk Malang dan juga untuk Makassar. Tentu apa yang sudah dilakukan oleh para kepala kota-kota ini yang mendapatkan penghargaan dari TV1 ini bisa mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kota lainnya di Indonesia. Kami masih akan kembali, nanti kita akan mengumumkan siapa di segmen selanjutnya, siapa penerima penghargaan untuk kategori kabupaten. Tetaplah bersama kami di Inovasi Membangun Negeri 2023. Anda masih bersama kami di Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023. Di segmen ini kita akan mengumumkan siapa ataupun kota mana yang menerima penghargaan, atau lebih tepatnya adalah kabupaten mana yang menerima penghargaan. Akan ada 2 kabupaten yang menerima penghargaan atas inovasi ataupun kebijakan yang sudah dilakukan di kabupaten tersebut. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Membangun pemerintah berkelanjutan tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan kerjasama dalam perkembangannya. Menerapkan konsep pentahelix atau melibatkan multi pihak dalam hal tata kelola pemerintah di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Diharapkan semua elemen bisa bergotong royong membangun koordinasi dan komitmen untuk mengembangkan daerah di segala sektor pembangunan dengan mengedepankan kearifan lokal dan bersumber daya lokal. Salah satunya pariwisata. Membangun sektor pariwisata dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk membangun pariwisata di Sumeneb agar dikenal di kancah nasional ataupun internasional. Konsep ini dikembangkan karena pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Sumeneb tidak pernah bisa berjalan sendiri dan perlu adanya kerjasama dalam pengembangannya. Baik, kami ucapkan selamat untuk Kabupaten Sumeneb dengan inovasinya konsep pentahelix ya dalam birokrasi reformasi yang ada di kabupaten tersebut. Namun karena Bupati Sumeneb kali ini tidak berada di tanah air, kami akan sampaikan tentunya ada sebuah ucapan yang akan disampaikan oleh Bupati Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi. Berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumeneb, saya Ahmad Fauzi, Bupati Sumeneb, mengucapkan terima kasih atas penghargaan inovasi Membangun Negeri 2023 yang diberikan oleh TV1 untuk kategori pemerintahan terpadu dengan konsep pentahelix. Semoga penghargaan ini membawa motivasi kinerja pemerintah Kabupaten Sumeneb dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sekali lagi bagi Kabupaten Sumeneb, dan di segmen ini kita masih punya 1 kabupaten lagi yang akan menerima penghargaan. Kami mengundang terlebih dahulu Komisaris TV1 Ibu Tina Talisa untuk memberikan penghargaan. Dan kita saksikan tayangan berikut ini.
Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura, Jawa Timur, berkomitmen untuk tidak menjual belikan jabatan. Komitmen itu merupakan turunan dari reformasi birokrasi sebagai salah satu program prioritas selain pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Bupati yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten terinovatif di Indonesia ini mengajak semua masyarakat untuk bergandeng tangan membangun Pamekasan menjadi kabupaten atau kota maju di Indonesia. Menurutnya, kabupaten atau negara maju itu setidaknya ada 4 komponen, meliputi pemimpin yang adil, tidak korupsi, orang kayanya dermawan, dan para ulamanya membimbing. Apabila keempat komponen tersebut terlaksana dengan baik, maka daerah tersebut akan menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Langsung saja kami undang Bupati Pamekasan Bapak Haji Badrun Tamam SPSI untuk menerima penghargaan ke atas panggung. Bupati Kabupaten Pamekasan Bapak Badrun Tamam penerima penghargaan Pamekasan sebagai Kabupaten Penggerak Reformasi Birokrasi yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Pamekasan. Baik, kami persilakan Ibu Tina untuk kembali ke tempat dan Bapak Badrun untuk bisa menempati sofa yang sudah kami siapkan. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Dan tentu saja kita juga akan berdiskusi di sini mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Pak Badrun bisa digunakan mikrofonnya. Reformasi birokrasi seperti apa yang dilakukan sehingga Pamekasan ini menjadi penggerak pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Saya berpikir bahwa menjadi pimpinan di era ini istimewa. Karena kita harus bekerja luar biasa, kita bertemu dengan banyak hal yang tidak kita prediksi, dan sejak dilantik saya berkomitmen bahwa tidak mungkin ada hasil luar biasa dari cara kerja biasa. Saya memilih cara kerja luar biasa untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Dari cara itulah saya berpikir bahwa pemerintahan ini harus berubah, harus berbenah, harus pakai cara yang out of the box. 100 hari pimpinan saya membuat mall pelayanan publik. Semua orang waktu itu kaget semua, ini Pak Bupati ngapa-ngapain nih, mau 100 hari harus punya mall pelayanan publik. Dari situlah terwujud 100 hari, sebelum 100 hari ada mall pelayanan publik. Di samping juga saya memilih cara pendekatan yang baru kepada seluruh aparatur sipil. Saya biasa berdiskusi untuk menyamakan sudut pandang. Saya bahkan sering mengajak beberapa kepala dinas. Saya datang ke kantor-kantor dinas untuk berdiskusi sudut pandang baru yang perlu kita lakukan. Dari situlah setelah paham, setelah sudut pandangnya sama, baru kemudian saya menyusun, sambil lalu menyusun RPJMD. Bahwa pilihan pemerintahan yang anti mainstream harus kita lakukan. Dari cara yang anti mainstream itulah kita bergerak membuat mall pelayanan publik, memastikan bahwa semua layanan cepat, gratis, murah, dan excellent. Cara itulah yang kita lakukan untuk memastikan masyarakat menemukan hadirnya pemerintahan. Masyarakat merasakan layanan yang cepat dan mudah. Masyarakat harus bisa, kita semua pemerintahan harus bisa memberikan yang terbaik buat seluruh elemen masyarakat. Dari cara itulah kita hadir dalam semua sektor, memberikan yang termudah untuk seluruh elemen, mau investasi, mau bekerja sama. Dan saya sering menyebut bahwa di antara kita sama aparatur sipil di pemerintahan Pamekasan ini, kita adalah the dream team. Bahkan saya sering menyebut darah kita ini golongannya bukan ABC dan seterusnya, tetapi darah kita ini darah abdi negara, abdi bangsa, dan mau berkontribusi untuk bangsa dan negara. Oke, sebetulnya bagaimana sih cara Bapak tadi kan menggabungkan nih semuanya mau apa aja dalam satu tempat begitu ya di mall publik tadi, mall pelayanan publik tadi. Lantas bagaimana cara memberikan spirit baru birokrasi bagi mereka yang menjalankan roda pemerintahan yang dibawa-bawa ini mungkin something yang new begitu buat semuanya. Pertama, saya pastikan bahwa seluruh kita mau berbenah dulu, mau berubah dulu. Baru kemudian di mall pelayanan publik semua termasuk seluruh layanan di situ. Mau yang vertikal, yang horizontal, semuanya di situ. Baru kemudian layanan yang lain, kita punya layanan PCC, Pamekasan Call Care. Kita juga punya layanan yang semuanya sudah pakai aplikasi dan mempermudah masyarakat untuk bisa mengakses apapun yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan layanan itu semuanya.
PCC itu, misalnya Pamekasan Kolker, semua rumah sudah kita tempeli stiker, kira-kira bahasanya begini, Anda sakit mau konsultasi, mau minta layanan, cukup telepon ini, baru setelah itu bagi yang hanya konsultasi, ya kita beri penjelasan, bagi yang ingin minta antar jemput untuk ke rumah sakit, kita jemput ke rumahnya, diantar ke pusat layanan kesehatan atau rumah sakit, sehat, mau pulang, dijemput, dan kita semua sudah UHC. Artinya masyarakat merasakan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, gratis, dan itu di semua sektor. Bahkan di mall pelayanan publik kita mau konsultasi UMKM, mau konsultasi banyak hal itu sudah hukum dan seterusnya itu dilayani di PCC, di mall pelayanan publik. Cara inilah yang kita pilih sebagai bagian dari model mengelola pemerintahan yang di zaman ini, di zaman revolusi industri 4.0. Kecepatan, inovasi, kolaborasi menjadi kewajiban kita memimpin di daerah-daerah. Oke, baik. Tapi kalau literasi masyarakat, ini kan kaitannya sama digital juga ya Pak ya. Literasi masyarakat terhadap digital dalam menggunakan PTSP ini seperti apa sih Pak? Banyak yang menggunakan berarti ya Pak ya? Jadi misalnya di PCC itu setiap hari yang telepon itu lebih dari 1.000 orang. Baru kemudian yang datang ke mall pelayanan publik untuk konsultasi banyak hal, misalnya mau UMKM. Kita di sana itu punya kegiatan, punya program namanya Sapu Tangan Biru, 10.000 pengusaha baru. Itu cara mendapatkannya semua bisa diakses langsung melalui telepon, melalui WA, melalui banyak aplikasi yang kita lakukan. Beberapa tempat-tempat publik sudah kita tempeli, Anda mau menjadi pengusaha, hubungi ini, baru kemudian tim kita datang ke tempat yang dituju, dilatih, diberi alat, diberi pinjaman modal 0%, baru kemudian setelah itu dicarikan pasar online dan offline. Semua itu kita lakukan, kira-kira begini, pemerintah tumbuh setia bersama rakyat untuk Indonesia semakin hebat. Kira-kira begitu. Baik. Nah, usai jeda berikut kami masih akan memberikan penghargaan, tapi nanti kita akan memberikan penghargaan kepada provinsi. Kira-kira provinsi mana? Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Inovasi Membangun Negeri 2023. Nah, kali ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami akan mengumumkan penerima penghargaan untuk provinsi. Di mana ini berkaitan tentunya sekaligus kita akan mengumumkan 2 penerima penghargaan, yaitu yang berkaitan dengan inovasi yang dilakukan bagi lingkungan dan juga kerukunan umat beragama. Tapi sebelum itu izinkan saya mengundang Bapak Tovan Rotorasiko selaku CEO TV One untuk naik ke atas panggung untuk nanti memberikan penghargaan. Provinsi mana yang menerima penghargaan? Kali ini kita saksikan tayangan berikut ini. Sulawesi Utara, negeri di Jazirah Utara Indonesia yang juga dikenal dengan sebutan bumi nyiur melambai ini menyimpan beragam keindahan. Semua keindahan itu seakan terpancar lewat citra manusia Sulawesi Utara yang walaupun majemuk namun hidup dalam bingkai toleransi lewat praktik hidup rukun dan damai. Masyarakatnya sadar bahwa perbedaan adalah fondasi utama persatuan. Atas kesadaran itu pula lah semangat hidup rukun dan damai kemudian berpangkal. Semboyan torang samua basudara, serta dorongan atas kesadaran bahwa torang samua ciptaan Tuhan, tidak kemudian muncul hanya semboyan semata. Slogan itu menyatu dengan darah daging segenap insan bumi nyiur melambai. Kami undang kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe SE untuk menerima penghargaan.
Pelopor toleransi dan kerukunan diberikan kepada Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe yang terbukti mampu mengelola keberagaman untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, kami persilakan kepada Bapak Oli untuk menempati sofa yang sudah kami sediakan. Dan kita masih punya satu provinsi lagi yang menerima penghargaan malam hari ini. Provinsi apa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Bali sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu memukul perekonomian Bali yang bertumpu pada industri pariwisata, semakin menguatkan tekad Gubernur Bali untuk mewujudkan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu indikatornya adalah Bali harus menjadi daerah wisata yang ramah lingkungan melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang diwujudkan secara nyata melalui program-program kebijakan yang brilian. Berbagai kebijakan dilakukan untuk menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang berkelanjutan dan ramah terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi. Saya undang ke atas panggung Gubernur Bali, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM untuk menerima penghargaan. Bapak Wayan Koster menerima penghargaan Provinsi Bali sebagai pelopor wisata ramah lingkungan di mana mampu menciptakan green tourism dan menjadikan Bali sebagai magnet pariwisata dunia. Baik, kami persilakan kepada Pak Wayan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan dan kami persilakan kembali ke tempat Pak Tovan. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan dua orang gubernur yang hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk dua orang gubernur kita yang malam hari ini menerima penghargaan dalam inovasi membangun negeri. Persembahan TV One bagi negeri ini, begitu ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini, Pak Oli dan juga Pak Wayan. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Nah, pertama saya ingin ke Pak Oli dulu. Bagaimana ini caranya Pak Oli untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Sulawesi Utara? Terima kasih Mbak. Saya kira saya hanya meneruskan ini. Para pendahulu saya sebagai gubernur. Karena kita tahu persis memang di Sulawesi Utara ini mayoritas di sana kan masyarakat Kristen. Tetapi kita tahu persis tahun 77 MTQ ke-10 dibuat di Sulawesi Utara. Nah, begitu juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Banyak yang dibuat di Sulawesi Utara. Jadi pada saat saya jadi gubernur, saya hanya melanjutkan juga yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Karena sejarah Sulawesi Utara ini kita sejak tahun 1830 itu Pangeran Diponegoro dan pasukannya Kiai Mojo itu dibuang ke Sulawesi Utara, Pak. Nah, itu Pak Kiai semua itu. Laki-laki semua. Ya kan? Laki-laki semua. Dan mereka beranak pinak di Sulawesi Utara. Di tahun 1830 itu beranak pinak di Sulawesi Utara menjadi suku Jawa sendiri, Jawa Tondano, dan tetap beragama Islam. Jadi saya sebagai gubernur tinggal merangkai aja yang sudah ada sejak dahulu sampai hari ini, sehingga komunikasi sesama umat beragama di Sulawesi Utara, termasuk dari dulu pengungsi dari gunung api di Gunung Awu di Bali juga datang ke Sulawesi Utara itu. Orang Bali sana. Jadi menyatu semua di sana. Jadi saya kira inovasi yang saya buat ini tinggal merangkai yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Sehingga sangat memudahkan kita mempersatukan keberagaman yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, baik. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Bali. Pak Wayan, kita tahu Bali itu masyarakatnya begitu kuat sekali memegang teguh adat dan istiadat di sana. Lantas bagaimana sebagai pelopor wisata ramah lingkungan, Bapak mampu mengedukasi masyarakat supaya bisa berjalan semuanya baik. Budaya tidak dilanggar, budaya tidak tercemar, tetapi wisata tetap bisa berjalan. Terima kasih Mbak. Jadi saya menjadi gubernur
untuk membangun Bali. Saya menyadari betul permasalahan dan tantangan yang ada akibat dinamika yang berlangsung cukup lama. Karena itu saya membangun Bali dengan visi kearifan lokal Bali, yaitu Nangun Satskerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bahagia, niskala sekala. Inilah yang menjadi spirit untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif, yang meliputi 3 unsur, yaitu menjaga alam agar alam itu bersih, membangun manusianya berkualitas, dan juga memperkuat budayanya dengan unsur-unsur yang ada, yaitu adat, tradisi, serta kearifan lokalnya. Dan inilah yang dijadikan sebagai satu mainstream untuk membangun Bali dalam segala aspek. Dan termasuk juga di bidang pariwisata, karena Bali ini adalah merupakan tujuan utama wisata dunia. Bahkan Bali saya kira banyak yang tahu lebih terkenal daripada Indonesia itu. Jadi ini harus dijaga dengan baik. Nah, karena itu pariwisata yang kami bangun di Bali sesuai dengan visi tadi itu adalah pariwisata yang berbasis budaya, yang berkualitas dan bermartabat. Jadi Bali ini tidak bisa lepas dari budaya. Karena kekuatan utama dan auranya Bali ada di budaya. Ini yang harus dijaga dengan baik, dengan konsisten dan satu komitmen yang kuat. Kemudian juga dalam rangka membangun pariwisata ini, karena pariwisata itu bersaing dengan berbagai negara di dunia, saingannya Bali itu kira-kira Singapura, Thailand, kemudian bahkan sekarang Malaysia, maka Bali ini harus naik kelas. Ya, jadi karena itu harus ditingkatkan terus kualitasnya. Pertama adalah yang berkaitan dengan selain budaya, ekosistemnya. Ya. Jadi karena itu saya memberlakukan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di hotel, tidak boleh menggunakan tas kresek, tidak boleh menggunakan pipet. Kemudian juga pangan yang digunakan di hotel itu harus pangan yang sehat dan berkualitas. Karena itu pangannya harus bersumber dari pertanian yang organik. Bali ini tujuan akan menjadi pulau organik pada tahun 2024. Jadi pangannya harus sehat dan berkualitas. Kemudian juga energinya harus energi yang bersih, energi yang ramah lingkungan. Dari hulu sampai ke hilir, pembangkitnya harus tidak boleh menggunakan pembangkit yang berbahan bakar fosil, batu bara, tapi harus yang ramah lingkungan. Di hilirnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, tidak boleh lagi menggunakan. Itu sudah terrealisasi Pak, sudah, kok boleh sudah ada jalan, fosil sudah, itu. Sudah jalan sekarang di Bali dengan peraturan gubernur. Nah, inilah yang dijadikan sebagai daya saing agar pariwisata Bali ini pertama budayanya terjaga dengan baik, kualitasnya terjaga dengan baik, dan berdaya saing secara berkelanjutan. Itu. Oke, baik. Tapi Pak, menarik juga nih Pak, ketika mencanangkan kebijakan bahwa tidak boleh lagi ada energi fosil di sana supaya Bali itu udaranya bersih dan sehat begitu ya Pak. Ada resistensi nggak mungkin dari pengusaha yang sudah eksis, banyak tuh misalkan menyewakan mobil, menyewakan kendaraan roda 2, di situ kan otomatis mungkin takutnya biayanya lebih mahal begitu Pak. Nomor satu, saya tidak mengizinkan lagi membangun pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar fosil, batu bara maupun minyak. Dan yang kedua adalah saya tidak mengizinkan suplai energi listrik dari luar Bali masuk ke Bali yang berbahan bakar fosil. Yang diizinkan adalah yang membangun pembangkit tenaga listrik yang berbahan energi ramah lingkungan atau energi baru terbarukan. Kemudian untuk sepeda motor sekarang transisi. Ya akan dikonversi yang sepeda motor yang lama yang menggunakan premium sekarang dialihkan ke listrik. Nah gitu.
Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Oli lagi. Pak Oli, sebetulnya bagaimana sih contoh nyata nih Sulawesi Utara itu menjaga kerukunannya? Apa sih yang dilakukan mungkin antara agama satu dengan agama lainnya? Seperti apa keguyupan mereka di situ, Pak Oli? Ya memang menjadi suatu kebanggaan bagi kita kalau acara-acara besar keagamaan misalnya Idul Fitri. Pada waktu sholat itu yang jaga itu pemuda gereja. Nah, kan gitu. Nah, begitu juga Natal, ibadah Natal yang jaga biasanya itu ada ansor, pemuda masjid. Jadi saling berpartisipasi di dalam rangka menjaga kerukunan ini. Nah, ini memang itu sejak tahun 74 di Sulawesi Utara itu sudah ada BKSUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Sebelum sekarang ada FKUB. Jadi sejak tahun 70-an sudah dibentuk oleh pemerintah sebelum-sebelumnya kita ini. Sehingga kerukunan itu selalu terjaga. Kalau ada, bukan tidak ada permasalahan, selalu ada. Tapi riak-riak itu cepat kita bisa tangani dengan ada tokoh-tokoh agama ini yang selalu. Sampai hari ini walaupun sudah FKUB, BKUSA saya enggak bubarkan. Tetap sama-sama beriring sejalan ini. Para tokoh-tokoh agama ini yang kita setiap rutin ada pertemuan, pemerintah juga memberikan ibadah kepada organisasi-organisasi ini untuk kegiatan-kegiatan mereka mensosialisasikan peran bagaimana kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bersumber tentunya semua dari Pancasila. Tentunya hal-hal inilah yang kita lakukan terus, sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya itu sangat besar. Contohnya aja waktu kita pandemi kemarin, pandemi COVID, untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat, keterlibatan para tokoh-tokoh agama ini langsung, para imam, pendeta semua langsung kepada masyarakat, sehingga cepat sekali terjadi pemulihan. Dan itu terbukti kita. Waktu COVID malah kita cepat sekali penanganannya untuk recovery COVID kita cepat benar sampai hari ini sehingga ekonomi kita sangat bergerak. Karena saya sadari betul bahwa kerukunan itu penting. Karena sangat manfaat sehingga orang mau banyak datang ke Sulawesi Utara. Nah itu dampaknya. Karena mereka lihat Sulawesi Utara aman, sehingga banyak investasi yang masuk ke Sulawesi Utara sampai hari ini. Oke, begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal kerukunan antar umat beragama, kita ingatlah akhir-akhir ini kalau nggak salah mungkin pemilu-pemilu sebelumnya, apalagi ini juga menjelang tahun politik nih Pak Oli ya. Mungkin ada orang yang berusaha memainkan politik identitas di sana. Apa mungkin langkah yang bisa dilakukan dari pemerintah sendiri? Oke, sosialisasi dilakukan, tapi takutnya nanti sosialisasi saja tidak cukup. Apakah ada langkah lebih lanjut lagi Pak Oli? Saya kira di Sulawesi Utara terbukti bahwa politik identitas tidak laku. Karena salah satu contoh wali kota Manado itu Konghucu, Mbak. Oh iya. Ya cuma 0, sekian persen. Ternyata dia menang telak, itu kan. Dari 3 calon menang telak lah. Jadi saya kira pasti ada politik identitas itu ada yang tapi penghabisan masyarakat menyadari. Karena tadi saya katakan sosialisasi dari para tokoh-tokoh agama, keterlibatan dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat paling penting. Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Sulawesi Utara, sangat menyadari bahwa kerukunan itu paling penting. Kalau kita mau aman, mau berinvestasi yang baik, mau mencari pekerjaan yang baik, tentunya kita harus jaga kita rukun. Nah itulah makanya sampai slogan-slogan torang semua basudara, torang semua ciptaan Tuhan, itu muncul dari masyarakat loh, bukan dari gubernur. Betul. Masyarakat memunculkan, kita tinggal merespon. Nah, sehingga ini terbukti. Okay. Karena banyak contoh yang kita lakukan bersama. Misalnya? Karena itu semua peran juga dari para kalau saya peran dari tentunya dari Ibu Mega juga berperan sangat penting kerukunan, memberikan contoh ke kita ini. Karena pada saat Ibu Mega datang ke Sulawesi Utara, dia lihat ada Masjid Agung yang sudah masjid paling tua di Manado. Udah mau udah kurang baik, mau perbaikan, dia bilang kau perbaiki semua, bangun baru. Kita bangun baru. Pada waktu meresmikan Ibu bilang kau cari beduk paling besar supaya bagus. Nah, begitu juga waktu saya jalan-jalan sama Bu Mega ke Innsbruck dulu,
ada di kota waktu Ibu bicara tentang perempuan di Innsbruck waktu itu, jalan kita lagi makan siang lewat satu pabrik lonceng. Ibu tanya, ini apa? Pak, oh ini pabrik lonceng. Lonceng itu buat apa? Buat gereja. Kita beli satu buat kasih gereja di Manado. Jadi hal-hal seperti ini menggambarkan bagaimana saya juga secara pribadi jadi gubernur harus mengikuti contoh-contoh para pimpinan kita, sehingga manfaat itu sangat berjalan terus di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara. Oke, luar biasa. Tidak ada namanya treatment khusus untuk minoritas ataupun juga untuk kaum mayoritas begitu Pak Oli ya. Baik, nah sekarang saya ingin ke Pak Wayan. Pak Wayan, sebetulnya apa sih yang spesial dari Pemda Bali ini dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan isu ramah lingkungan tadi? Pertama saya menyampaikan kepada masyarakat dengan tegas gitu bahwa ramah lingkungan dalam berbagai aspek seperti pertanian organik itu bukan beban tapi kebutuhan. Ya, untuk tidak saja menghasilkan pangan yang berkualitas dan sehat, tapi juga menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati itu terjaga dengan baik. Dan sekarang terbukti, Bali itu sekarang dari 70.000 hektar sawah, 35.000 hektar sudah organik. 2024 akan selesai semua. Kemudian 201.000 hektar perkebunan, 154.000 hektar itu sudah organik. Sisanya 2024 semuanya harus sudah organik. Jadi betul-betul Bali akan dijadikan menjadi pulau organik. Sehingga dengan demikian airnya juga bersih, kemudian udaranya juga bersih, dan pangannya bersih. Hidup kita jadi sehat. Jadi tidak hanya pariwisata yang terjaga, tapi juga kehidupan itu akan terjaga dengan baik untuk semuanya. Oleh karena itu kepada masyarakat saya selalu komunikasikan supaya dia beralih. Dan sekarang masyarakat sudah rame-rame untuk beralih dari pertanian konvensional ke organik karena nilai ekonominya lebih tinggi, lebih pendapatannya jadi naik dia. Tapi yang utama sebenarnya juga selain itu adalah ekosistem itu terjaga dengan baik. Nah, kemudian yang berikut adalah mengenai penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Saya tekankan kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat bahwa dia lebih murah biaya operasional dan biaya perawatannya. Kalau menggunakan sepeda motor konvensional itu 1 liter premium itu harganya 8.000. Kalau ini dia cuma 1/5-nya, lebih murah dan tidak pakai keluar asap, tidak ada knalpotnya, nggak pakai oli, jadi lebih murah dia. Jadi lebih mudah dan tidak menghembuskan udara yang membuat jadi kotor. Jadi sehat kehidupan masyarakat. Ini yang jadikan kebetulan karena memang ini mau jadi kearifan lokal masyarakat Bali, kami mudah menyampaikan kepada masyarakat dan terus terang juga memang saya betul-betul diberikan arahan yang sangat kuat oleh Ibu Megawati sebagai pimpinan saya, Ketua Umum Partai untuk pertama kamu harus jaga budaya Bali dengan kuat dan kedua alam Bali itu harus bersih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Pak Oli sudah bersedia hadir dalam kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat juga untuk penghargaan yang diterima, tentu bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi bagi provinsi-provinsi lainnya. Sulawesi Utara begitu ya, bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak ada istilah mayoritas dan juga minoritas, semua diperlakukan sama dan semua saling erat satu sama lain. Kemudian Bali dengan konsep green tourism-nya yang bukan saja memberikan ekonomi yang luar biasa di sana, tapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam kesempatan kali ini, Indonesia Membangun Negeri 2023. Semoga dengan adanya tayangan ini tentu bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi kota, kabupaten, dan provinsi lainnya untuk melahirkan inovasi-inovasi dan juga kebijakan-kebijakan yang tentu saja bisa memberikan dampak luar biasa bagi daerah mereka masing-masing dan juga mensupport pertumbuhan ekonomi di tanah air. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa.